Teman-teman, Pak Purnomo ini beliau tinggal di Bogor ya, bekerja di BNI. Beliau juga sangat aktif di pembelajaran Buddhis ya mungkin ya. Mari kita simak jawaban-jawaban dari beliau ini. Pak Purnomo, dari kecil Bapak berlatar belakang Islam ya. Bagaimana kisahnya sampai ingin mempelajari dan mendalami agama lain, Pak? Apakah ada benang merahnya di antara ajaran-ajaran agama tersebut, Pak? Oh iya, pertama itu basic saya dari lahir, sekeluarga kita itu semuanya background Muslim. Nah itu pada suatu saat itu ya sebetulnya waktu masih kecil kita umur kurang lebih sekitar kelas 2 SD kali ya. Kita itu sempat dapat mimpi. Jadi saya ingat betul itu mimpi. Karena itu sekian lama itu terulang, nanti sekian lama lagi terulang. Jadi masih ingat-ingat aja mimpinya itu. Jadi pertama itu mimpi ketemu sama yang namanya Yesus atau Isa kalau di Islam ya. Kita tahu itu namanya Yesus itu karena dia memperkenalkan diri gitu. Waktu kita masih kecil, jadi ceritanya itu di dalam mimpi itu kita sedang di atas awan. Nah itu terus ada cahaya turun, itu membentuk wujud. Ya kurang lebih gambarannya mungkin ya seperti yang di rosario gitu, seperti di salib model gitu, yang biasa di gereja. Kurang lebihnya seperti itu. Nah itu terus habis itu dia cuma senyum, meluk kita, udah habis itu bilang aja, dia bilangnya gini, ikuti aja perjalananmu gitu. Seperti itu aja. Itu sampai kita SMP kita kan masuknya Muhammadiyah SMP-nya, otomatis Islam kan, SMP Muhammadiyah. Waktu di SMP kita sempat ada satu kejadian gitu yang bikin kita mungkin bisa dibilang waktu itu mungkin sakit ya, agak lumayan parah juga. Jadi kondisinya itu bisa dibilang mungkin sekarat lah kejadiannya gitu. Nah itu kita pas jadi pulang sekolah, kita pulang dari rumah, tahu-tahu tepar aja itu kurang lebih jam 5, setengah 6. Itu kita ngelihat, jadi antara sadar nggak sadar juga tuh. Ngelihat antara sadar nggak sadar, itu ada cahaya masuk ke kamar dari pintu gitu. Cahaya terang banget. Nah dari cahaya itu terus muncul sosok itu, ada 3 wujud yang kelihatan. Itu benar-benar seperti wujud orang persis gitu. Karena benar-benar ini, cuma kan saya mikirnya ini beneran apa enggak gitu. Ragu jadinya kan. Karena kelihatan nyata, cuma kok bisa masuk padahal pintunya dikunci, mikir gitu aja logikanya. Dulu waktu SMP itu. Nah, itu wujudnya yang 3 itu memperkenalkan diri masing-masing. Jadi ya nggak tahu benar nggak tahu salah ya, atau hayalan kita nggak tahu ya saat itu. Nah, itu pertama Sunan Kudus, terus Sunan Gunung Jati sama Kalijogo. Nah 3-tiganya itu kan kita posisi baring itu tidur ya, udah tepar salahnya ya. Yang satu pegang kepala, satu pegang dada, yang satu pegang kaki. Nah, itu kaget habis itu setelah dipegang. Jadi kita tuh ngerasa kayak ada di mungkin angkasa itu, luar angkasa kali kalau kita ngelihat ya. Tambah bingung lagi, kita kan panik juga saat itu. Wah, ini apa udah mati gue pikir kan. Soalnya yang dilihat itu angkasa raya gitu. Jadi ada galaksi, ada bintang, ada komet segala lewat di depan muka gitu kan, gitu. Kan kaget saat itu. Jadi begitu ini kita sadar. Tadi tuh aku tidur, gue pikir kan. Tempat tidur. Nah, ini masa iya kita ngelihatnya tuh di angkasa luar gitu. Terus tangannya pegang-pegang raba tempat tidur. Bener gitu, kerasa tempat tidur,
ada kayu, ada tembok samping tembok, mikir. Jadi secara visual kita ngelihatnya angkasa luar, tapi secara rasa itu masih di tempat tidur. Cuma di kondisi di badan seperti ngelayang gitu, jadi kayak ringan gitu posisinya. Nah itu. Terus habis itu ngelihat semacam komet lah, mungkin bintang jatuh atau apa nggak tahu namanya, yaitu semacam itu sampai 9 kali. 9 kali itu menghantam ke dada. Jadi dari jauh gitu, lama-lama dekat, atau nabrak aja mas ke dada. Kan takut juga saat itu. Namanya kita masih SMP kan nggak ngerti apa-apa, begituan lihat gitu kan ya lumayan juga teriak-teriak. Sampai saya hitung kurang lebih itu 9 kali nabrak ke dada itu. Itu warnanya beda-beda kometnya itu. Nah dari situ itu ketemu kan sore. Itu kurang lebih proses itu semalaman. Sampai menjelang subuh baru tuh selesai. Habis itu agak sadar, mulai sadar, bangun kurang lebih 5:30. Ya posisi badan udah lemes, panas juga, suhu badan panas, jadi kayak kebakar modelnya. Cuma kita nggak ini di termometer itu normal 37. Nah tapi kita ngerasa panas banget, kayak kebakar. Ya tuh habis itu berangkat sekolah seperti biasa. Cuma pas mau pulang itu kan jam asar ya, sekitar jam 3 kita kelarnya tuh sekolah. Itu kita langsung mandi karena merasa panas, kita mandi tapi kok nggak berasa dingin, akhirnya nyemplung aja ke bak mandi, berendam. Nah itu udah kelar sore, kita biasa makan minum biasa, istirahat, tapi badan terasa panas terus. Akhirnya jam 11 jam 12 masuk lagi, nyelam lagi di bak gitu. Jadi tiap kali ini kita nyelam aja ke bak, nyelup. Jadi kalau mau mandi nyelublak lama, nanti keluar gitu. Sampai 7 hari kurang lebih. Itu baru netral. Jadi kita nyemplung subuh, nyemplung, nanti siang zuhur gitu. Kalau pas kita lagi nggak masuk kan, nyemplung lagi, ntar pulang maghrib nyemplung lagi, ntar jam 12 nyemplung lagi. Jadi mandi itu kita bisa sampai 5, 4, 6 kali. Nah dari situ mulai ada aneh-aneh, mulai kejadian aneh-aneh. Kita tahu ngerti ini, ngerti itu gitu. Sebenarnya nggak sengaja juga seperti itu. Nah terus habis itu perjalanan sampai SMA gitu kan. Perjalanan sampai SMA kita di Yayasan Kristen. Jadi di Yos Sudarso nama sekolahnya itu. Gitu di Yayasan Kristen, akhirnya tadinya kan nggak sebulan pertama itu tidak dianjurkan untuk mengikuti ajaran kan. Terserah deh mau, yang penting duduk di kursi aja gitu sebulan. Tapi lewat 1 bulan mulai disuruh ngikutin, dengerin lah minimal gitu kan. Nah dari situ langsung mulai ya ada kejadian lucu juga. Jadi kita itu selama pelajaran agama Kristen itu kan biasa nulis segala macam ya, nyatet karena ada ayat segala macam kan. Nah ada cerita-cerita di Injil gitu, semacam gitu. Kita malah gambar. Jadi isi buku pelajaran agama Kristen aku itu isinya cuma gambar semua isinya. Nah itu seminggu yang dari awal bulan kedua itu seminggu isinya gambar terus, masih dibiarin sama guru Kristen itu kan. Saat itu masih bukan yang pendetanya, bukan romo, karena masih biasa, guru biasa. Nah itu habis itu langsung ditanya, ini kamu gambar mulu, ngerti nggak pelajarannya gitu diajarin. Aku bilang ngerti aja lah gitu, ini kan dites sampai 3 kali, ditanyain, diceritain. Ini cerita yang waktu Yesus kumpul sama murid itu di mana, suratnya apa gitu kan, langsung nembak aja, Yohanes sekian gitu. Terus ada lagi ditanya lagi sampai 3 kali, bener semua. Loh, bingung, ini kok kerjanya gambar terus kok tahu, penasaran kan. Udah dibiarin aja, ya udah gambar lagi, udah gambar. Jadi setelah ditanya gambar lagi bisa itu. Pas ujian
kebetulan kita dinilai dapat 9 gitu. Yang lain yang orang Kristen sendiri 8, 7 gitu. Apa kadang-kadang di bawah gitu. Cuma ya itu kita masih biasa aja. Akhirnya mungkin guru Kristennya penasaran kali ya, kok bisa tahu gitu. Kok nilainya malah tinggi, padahal kita basicnya Islam. Ya mereka juga tahu juga kalau kita Islam kan, karena memang agak campur-campur juga di sana juga secara ini dari orang Tionghoa juga banyak kan, anak Tionghoa turunan Jawa. Kalau kita bilang Cina hitam kalau gitu, teman-teman tuh sering bilang Cina hitam. Nah dari situ kita juga teman banyak juga dari Tionghoa, dari Konghucu segala macam masuk semua di situ. Nah setelah itu kita ini ada semacam perkumpulan gitu, itu belajar tentang barongsai segala macam gitu di kelenteng. Jadi kita mulai belajar tuh barongsai, lama-lama kok ke kelenteng gitu kan, kayak sembayangan gitu barongsainya. Lama-lama tanya itu apaan gitu, di patung segala macam. Nah setelah itu nanya segala macam, terus pengen tahu ini itu gitu. Dari situ ya mulai ini lagi proses lagi belajar. Kok kita taunya itu Konghucu, jadi di saat itu di Cetia kalau nggak salah namanya ya, sama di kelenteng kecil kalau di Cilacap itu kan ada tuh. Nah itu habis itu mulai tanya, ada dewa ini ada terus Kuan Yu segala macam kan, terus minta dengar ceritanya gini-gini, kok keren ya. Nah saat itu kita nggak tahu kalau itu ternyata Setia itu ada wihara kecil juga, tapi kita nggak ngerti kalau itu tempat wihara dulunya. Itu masih tahunya Konghucu aja. Belajar dari situ. Terus ada lagi mimpi, tahu-tahu itu mimpi kurang lebih sekitar SMA kelas 2 kalau nggak salah. Itu mimpi saya ke hutan, di tengah hutan itu tahu-tahu ada orang semacam biksu, ya kayak pendeta gitu. Kalau kita dulu belum tahu yang namanya Buddha itu kayak apa. Terus Yesus kita baru tahu juga setelah di SMA, karena ada patungnya itu tadi pertama kali di situ, karena pertama kali sebelum ke gereja itu. Sebelum ke gereja kita udah nggak ngerti, tahu-tahu ngeliatin patung aja gitu kan. Ini kayak di mimpi, gue pikir orangnya. Sama juga begitu yang di ini tadinya Buddha itu kita nggak tahu wujudnya kayak apa, anunya kayak apa, nggak ngerti, pokoknya udah blank. Kita cuma ada orang petapa, atau ngasih ini pertama jalan mendekat, habis itu ngambil daun. Jadi di bawah hutan itu kan banyak daun-daun kering gitu ya, daun-daun kering yang udah kuning-kuning gitu. Terus diambil sama dia, ini buat kamu gitu. Dan secara logika kan kita buat apa gitu, daun kok dikasihin gitu. Nah, gitu. Setelah itu aku mikir, aku nanya, loh ini buat apaan gitu. Udah nggak apa-apa, bawa aja gitu, buat kamu. Gitu. Dikasih, ya sudah aku terima aja, terima bawa kantong, masukin kantong, udah habis itu ini yang petapanya nggak ngomong-ngomong lagi, cuma senyum aja. Tahu jalan berapa langkah hilang. Gitu kan. Nah kita nerusin, ya bingung, selinguk ini orang kemana tadi kan, mikir wah apa hantu ya, udah langsung di mimpi kabur tuh, langsung keluar hutan. Terus ingat ya kan ada daun-daun tadi tuh yang dikasih, aku cek di kantong, nggak ada di kantong, adanya cuma tulisan tapi modelnya bukan tulisan mungkin kalau sekarang kayak Sanskrit kali ya, kalau dulu kita tahu kayak Jawa, tapi bukan Jawa sih saat itu. Jadi tulisan Jawa, tulisannya tulisan Sanskrit kalau sekarang kita ngertinya itu. Nah itu tapi kan nggak ngerti, udah aku taruh aja tuh di rumah, nggak ngerti buat apa, pokoknya taruh aja, udah tinggal pergi main gitu aja. Nah lama kelamaan itu ada kejadian, jadi waktu SMA itu kita ada kasus, ada tawuran gitu. Tawurannya itu dulu itu
antar kampung. Nah, yang lucu itu kan, jadi ini kampungnya kebanyakan Islam. Nah, yang satu lagi kampungnya sebagian besar ada Kristennya. Kebetulan tarung itu ketemuan. Nah, sebelum ketemu di tengah-tengah, nggak sengaja aku itu sama teman-teman jalan di tengah, nggak ngerti lagi canda-canda aja tuh dah. Nggak ngerti kalau itu perempatan kanan kirinya itu udah banyak orang, udah bawa parang, udah nggak karu-karuan dah. Itu udah tua muda nongol semua dah itu di situ. Nah, itu habis itu kita jalan cerita-cerita, ketawa-ketawa aja berlima itu sama teman-teman. Akhirnya pas di tengah kok sepi banget, mikir baru sadar begitu, selingat-selingut, tengok kanan, tengok kiri gitu. Wah, orang udah bawa parang, bingung. Nah, di tengah. Nah, itu ada salah satu kelompok yang di sebelah kanan yang di Islam itu ngomong, loh, mungkin ada yang kenal kita kan, itu si Pur tuh ngapain ngobrol itu temenan sama orang Cina gitu kan. Memang saat itu kita temennya orang Cina, jadi agamanya beda-beda kebetulan lima-limanya itu. Saya kan Islam dulu saat itu. Terus teman itu dari Kristen ada, dari Konghucu yang temen dibilang Cina Ireng gitu kan, itu Konghucu agamanya. Nah, yang satu lagi itu dia kalau secara ini Islam, tapi dia nggak menjalankan hari syariat gitulah, seperti biasa. Nah, itu habis itu nanya lagi yang satu sebelah kiri, loh, ini si Tommy kok mainnya sama ini? Nah, orang mulai mikir tuh, ini berdua pada main bareng, canda-candaan. Padahal di sini perangnya itu rebutan masalah agama juga tuh. Terus awalnya itu akhirnya nggak jadi loh. Akhirnya pada datang tuh satu perwakilan kan dari kelompok yang mau berantem itu. Ngomong, itu ngapain kamu di sini? Itu jangan temenan sama ini. Kenapa? Kristen gitu-gitu. Akhirnya kan kayak rasis banget gitu. Tapi saat itu kan kita belum tahu yang namanya rasis kayak apa. Udah pokoknya berteman ya berteman aja dah. Singkat kata itu kebanyakan itu dari mimpi, Pak Setoyo. Jadi kita ketemu Buddha pun di mimpi. Seperti tadi itu. Tapi nanti pada pelaksanaan kehidupan, maksudnya perjalanan hidup gitu ya. Itu nanti kita tuh nongol aja ketemu gitu. Jadi kita selalu ngikutin mimpi sebetulnya sampai detik ini pun kita ngikuti mimpi. Jadi saya setelah mimpi Buddha, ketemu ngambil dikasih daun kering segenggam gitu. Itu kan dibilang, nih buat kamu aja dipegang gitu. Saya bilang, buat apa? Nggak perlu, banyak di rumah, di kampung juga banyak, di rumah banyak gitu. Udah nggak apa-apa, bawa aja gitu. Nanti juga mungkin kepake, kata dia. Ya sudah. Habis itu jalan-jalan sebentar itu. Tadi saya langsung potong, langsung cut dia pergi kan. Sebetulnya ada kalimat sebelum dia pergi itu ada kalimat. Jadi sebanyak apapun daun yang ada di bawah sini, yang ada di hutan ini, berikut yang ada di pohon, tidak lebih banyak daripada yang ada di tangan kamu gitu. Kata dia begitu. Aku kan bingung, orang masih kecil juga, belum nalar apa-apa, udah pokoknya begitu aja, terima aja sudah dah. Habis itu diambil, taruh kantong, dia jalan, hilang itu kan. Saya taruh ini aja, ingat loh, kok kan mimpi begituan gitu kan. Setelah saya cek gitu kan, apa di kantong ada ini, udah dibuka gitu kan. Saat itu sepersekian detik nggak nyampe dibuka itu, ya kayak rasanya itu kayak masih megang itu daun rasanya. Tapi kita nggak ini, wujudnya itu juga kayak samar-samar gimana gitu, kayak transparan. Nah, itu wujud ada kayak samar-samar tulisan gitu, tulisan-tulisan ini. Bukan Jawa sih, kalau saya menurutku, karena saya sendiri mungkin juga nggak terlalu paham Sanskrit ya, karena di wihara atau di ini juga kayaknya nggak ada. Karena kalau kita di wihara juga tulisannya kan Cina, Liam Keng segala macam kan, tulisan Cina.
Terus aku cari lagi di ini bahasanya Pali. Pali juga sementara bahasanya bahasa Indonesia tulisannya. Nah itu tuh saya kayaknya terus aku cari-cari cek terus di itu juga dulu kan saat itu belum ada Google banyak lah, HP juga belum ada, susah. Jadi susah nyari nyari semacam itu sekitar 5 tahunan ini belakang ngumpulin data dari mimpi, sesuaikan cocokan sama perjalanan itu, terus cari-cari terus ya. Akhirnya oh ini namanya Pali, oh yang ini gitu. Jadi udah didetek. Nah, itu juga membuat Anda untuk belajar budaya Jepang, India, Cina, dan Yunani, begitu, Pak? Iya betul. Itu salah satu alasan aku kenapa belajar itu semua karena perjalanan itu dari mimpi itu kok begini, dari mana itu asalnya gitu. Jadi menjelajah asal mula itu seperti apa gitu. Jadi mempelajari ujung-ujungnya ya sampai mana-mana nggak karu-karuan. Jadi begitu kita dapat mimpi juga selain dari Buddha, kita belajar itu masih SMA kan ya. Terus tahu-tahu kita mimpi suatu waktu kita mimpi ketemu yang namanya Dewa Brahman. Dewa Brahman wujudnya ya beda ya sama yang di film-film jauh lah. Itu cahaya, dia bentuknya semacam cahaya kemasan. Cuma bentuk ya kayak orang, model-model orang juga, cuma dia banyak cahayanya, penuh cahaya. Dia cuma bilang, bukan Brahman, sorry, maaf, namanya siapa ya? Wisnu, Wisnu, Wisnu dia. Jadi cahaya-cahaya emas gitu, terus habis itu ada cahaya-cahaya putih gitu. Nah itu. Terus yang menjadi patokan itu kita sampai sekarang itu dia naik burung gitu, apa naik ini. Pokoknya ada binatang aja di kakinya dia kan lagi naik gitu. Nah itu dari situ aku nyari tahu apa sih maksudnya gitu kan. Ini ada Wisnu gitu. Terus akhirnya saya belajar tentang dapat kata Wisnu itu dari wayang. Itu juga aku nanya ke orang tua kebetulan kan dia seneng wayang. Jadi orang tua berhubung basic juga Islam, dia nggak ngerti tentang Hindu segala macam. Dia cuma tahu, aku bilang, Pak, aku mimpi semalam itu ketemu sama Wisnu. Wisnu apaan sih gitu. Udah itu udah, kok mimpi gituan, ceritanya gimana? Ya aku ceritain tuh, ketemu gini, ada cahayanya begini, terus kayak ada burung gitu. Oh, diceritain, oh itu ada wayang. Nah, ya udah dari wayang itu aku belajar lagi tuh tentang wayang sedikit-sedikit. Mulai ada kenal Pandawa segala macam. Terus kebetulan pas kita sempat kuliah dulu di Jogja, itu ada aktivitas ekstrakurikuler gitu kan. Kalau di sana nama kayak UKM gitu modelnya. UKM kita ikut wusu. Nah di wusu terus perjalanan belajar bela diri segala macam kan. Akhirnya mulai ke arah tradisional. Ini dari mana dasarnya gitu kan, asal mulanya, sejarahnya. Setelah itu saya ikut ninjutsu. Nah dari ninjutsu itu kita mulai belajar namanya Zen. Tapi kita belum tahu kalau itu Zen. Jadi ada mudra-mudra yang kemarin kita bicarain itu sama Eyang Didik. Kok nyambungnya di situ ya? Karena saya belajarnya di ninjutsu. Di ninjutsu sementara dipahami dengan tiga apa namanya? Ada 3 jenis karakter. Kalau di ninjutsu ada 9. Nah itu kita belajar memang nggak semua ini sih dijelasin, jadi cuma bentuk sama nama. Nah itu habis itu kok punya efek dalam arti kita kan merasakan terus dalam latihan. Kok ada begini, kok begini gitu. Itu terus pelajari segala macam. Termasuk belajar bela diri yang itu, Bangau Putih. Kita baru belajar kurang lebih 1 bulan di Cilacap saat itu. 1 bulan itu sudah ada rasa di bawah pusar itu seperti ada kelereng panas muter gitu. Nah kita kan bingung, ada kelereng, tak bilang sama pelatih, Pak ini kok perut saya ada kelerengnya ya di dalam tak gitu muter-muter, duh kok gitu ya. Ya saat latihan begitu kan, padahal cuma latihannya cuma koprol gitu aja, jungkir balik gitu. Akhirnya mungkin dari Bangau Putih itu mungkin
pelatih itu telepon ke guru besarnya yang ada di Bogor saat itu. Akhirnya sudah suruh ketemu aja sama saya gitu, yang di Bogor. Tapi sampai terakhir kali latihan tuh nggak pernah ketemu. Karena dia kadang sibuk sendiri juga, dia pergi ke luar negeri kan untuk ngajar di sana, ada murid banyak luar negeri. Kalau kita pas masih sekolah, jadi kan paling kan nyari istirahatnya aja, nyari pas libur sekolah. Tapi pas libur sekolah dia keluar negeri, jadi nggak pernah ketemu, nggak pernah jodoh. Sama latihan-latihan segala macem gitu. Nah setelah itu ada aktivitas juga, kita ikut selam. Kebetulan di selam itu ada latihan perairan terbuka gitu. Nah itu kita latihannya kebetulan di Bali. Latihan di Bali di Tulamben kalau nggak salah nama kotanya itu, nama ini. Itu kita pas lagi latihan diving, itu kan kita udah baru keluar di pantai tuh. Kok kayak ada suara merdu, gue pikir gitu kan. Enak banget, apa dari mana gitu. Udah aku cari-cari tuh. Dicari-cari, oh ada ketemu pura di atas bukit gitu. Udah aku masuk aja. Masuk tanya, cari-cari suaranya dari mana gitu kan. Ternyata ada orang pendande kalau nggak salah itu namanya pendande. Nanyain kenapa kesini gitu. Enggak, ini baru tadi dari film gitu. Tapi kok di sini ada suara bagus. Dengar suara bagus tuh saya pengen tahu ke sini. Oh, akhirnya diceritain, oh ini namanya ini mantra ini segala macam dah. Itu kurang lebih 1 minggu tuh di sana. Akhirnya balik lagi, singkat cerita juga perjalanan ternyata kok nyambung ceritanya sama wayang gitu, yang di Ramayana Mahabharata segala macam, ada Anoman segala macam tuh. Bikin ada mimpi lagi nih kayaknya sama gitu kan. Terus telusuri. Akhirnya ya sampai sekarang ketemu, dulu sempat masuk juga, kasarnya kita kan juga ada beberapa kegiatan yang religi gitulah, agama termasuk di Islam sendiri, kita masuk ke Kristen, kita juga ke gereja juga masuk gitu. Jadi kalau Jumat kita dulu itu kita Jumatan, kalau Minggu kita ke gereja, kalau ke Kamis pas jadwal ada ini, pas hari apa nanti kita ke pura, kadang ke Klenteng hari Kamis, hari Selasa gitu. Jadi ya udah muter aja tuh. Senin sampai Jumat sampai Minggu muter aja tuh. Ke gereja, ke masjid, muter aja. Pak Purnomo, sejauh ini ya, banyak mimpi Pak Purnomo sesuai dengan kenyataan. Apakah pernah ada yang tidak cocok, Pak? Kalau tidak cocok, apa yang akan dilakukan oleh Pak Purnomo? Banyak, dari sekian mimpi banyak juga yang nggak cocok ya. Yang cocok juga lumayan banyak. Itu jadi karena mungkin kebiasaan dari kecil kali ya. Jadi kita kadang-kadang bisa membedakan ini mimpi ini bisa kita ikutin atau enggak, bener atau enggak gitu, kita ada feeling itu. Termasuk dari jam-jamnya segala macam, dari hari mungkin juga bisa pengaruh. Itu ada hari-hari tertentu atau jam-jam tertentu dalam satu hari itu, kalau kita mimpi, oh ini bisa diikutin gitu, dan bener. Dan ini hanya khayalan, bener juga kadang. Kita bisa mendetek itu lama-lama. Mungkin karena dari kecil juga udah kebiasaan, jadi oh ini jadi kedetek, oh sekian jam sekian nih, bisa coba itu aja ngikutin. Ini nah waktu ngimpi Pak Purnomo ada emosi atau diikuti atau ngikutin sesuai mimpinya, Pak? Kalau dulu kita ngikutin mimpi, Pak. Dulu waktu masih kecil. Terus kurang lebih ya mungkin sekitar sempat kuliah itu masih sekitar tahun 2000 sampai 2005-an, kurang lebih 2007 lah. Itu kita udah, karena mungkin banyak input yang kita dapat ya dari perjalanan, terus kita cari apa toh maksudnya ini segala macam ilmu segala macam gitu kan. Kita juga belajar untuk olah napas, meditasi, karena saat itu kita juga mulai belajar silat gitu kan, ada meditasi tuh. Nah itu kita dari situ udah mulai bisa ngerasain, oh ini kalau hubungannya dengan mimpi, kita punya perasaan atau enggak gitu. Kalau misalnya punya perasaan, punya kekhawatiran, nah biasanya kita malamnya itu udah lewat gitu aja.
Jadi kita mulai belajar psikologi kalau itu larinya. Karena kita sempat dulu juga kebetulan ada salah satu perguruan yang kita ikutin itu beliau dari basicnya psikologi. Dan juga lumayan mungkin ya profesor kali ya termasuk. Jadi kita belajar sedikit banyak tentang psikologi. Jadi kita mulai bahas belajar untuk yang namanya mimpi ini dari akal nafsu sendiri atau keinginan sendiri atau ini mulai ada semacam itu. Jadi kita bisa membedakan lagi lebih banyak mimpi yang keinginan atau cuma sebatas bunga mimpi atau memang mimpi itu benar-benar ada dari kiriman frekuensi alam atau dari mungkin ya bisa jadi leluhur atau gimana. Kita sedikit banyak belajar tentang itu. Saya pernah ketemu ibu-ibu satu di daerah Dieng. Nggak tahu Pak Bayu pernah dengar nggak di antara gunung kelihatannya di bawahnya Sindoro Pak Bayu. Itu saya pernah ketemu satu ibu-ibu, dia petani biasa dan beliau ini sering diimpiin Pak. Beliau nggak bisa baca tulis ya, cuma petani biasa. Beliau sering diimpiin itu loh, ambil di sana gitu, barang gitu ya. Besoknya didatengin memang ada bener barangnya. Iya betul. Kadang-kadang diimpiin itu ada emas gitu. Tapi harus puasa lah. Dia sendiri nggak suka puasa, tapi ya akhirnya nggak. Nah, itu saya lihat barangnya sendiri kalau itu. Ditunjukin ke saya, dan saya, itu bukan bohong ya. Itu juga bukan imajinasi. Karena saya tahu dia orang desa yang polos sekali, nggak bisa baca tulis, dan ternyata sesakti itu. Iya. Banyak sih yang begitu, Pak. Banyak. Pada ya zaman sekarang pun masih terhitung banyak juga. Cuma mereka kebanyakan nge-grassroots, jadi nge-ground. Jadi nggak mau nampakin ke umum gitu. Ya karena alasannya banyak juga ya, termasuk kayak kita di sini mungkin ada beberapa kenal orang model begitu. Jadi kasarannya orang kata mungkin Pak Toyo juga pernah dengar misalnya narik saka atau apa. Ya itu memang ada benernya, dalam arti gini, kalau sekarang kenapa itu cuma trik aja segala macam karena dari media banyak itu ya isu. Jadi kita bisa kibul-kibul secara kamera segala macam, tapi aslinya memang kita tahu sendiri gitu. Kita pernah lihat ada orang temen begitu juga bisa gitu. Bahkan hujan pusaka pun bisa dibikin semacam itu. Ya, kita bisa tahu karena memang ada orang seperti itu. Dan itu pun saya waktu ketemu ibu-ibu itu pun nggak ada yang tahu, cuma beberapa orang desa yang tahu itu. Dan dia memang dia petani ya yang nggak ada jabatannya, bukan lurah ya, hanya petani biasa. Pak Purnomo mulai fokus menggali ilmu Nusantara. Apa yang sudah didapatkan, Pak? Iya, yang didapatkan yang jelas apa ya? Mungkin jati diri kali ya, Pak. Lebih pasnya jati diri. Jadi kita ketika mengetahui diri sendiri, kita akan mengetahui bisa dibilang segala sesuatu gitu. Termasuk di luar diri. Mungkin itu yang saya pelajari juga di Buddhis kali ya. Hampir sama, mirip juga, tapi di Jawa juga sama, di Kejawen juga ada. Semacam itu, ibaratnya siapa yang mengenal diri kita, maka kita akan mengenal yang di luar. Gitu. Itu Pak kurang Purnomo, lebih seperti itu yang didapat. Pak Purnomo, pertanyaan saya yang terakhir. Kalau diringkas dalam perjalanan Bapak, Islam, Buddha, Nusantara, Islam, Buddha, Nusantara, ada kedamaian di dalam tiap topik itu, Pak. Pengalaman kedamaian apa yang pernah Bapak alami? Ya, kedamaian selama ini
karena kita sudah sedikit banyak mempelajari mungkin beberapa agama ya, mungkin termasuk Shinto juga kita pelajari, terus dari Zen Jepang kita pelajari, mungkin kalau di Cina Chan juga, terus di Buddha sendiri kan banyak aliran juga ya, kayak Mahayana, Tantrayana, terus Tibetan, macam-macam juga gitu. Dan di masing-masing itu ketika kita mengambil menganalisa perjalanan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Santo segala macam, memang itu satu. Jadi ada garis penghubungnya. Kalau kita jabarkan sebenarnya bisa juga, cuma masalahnya nanti bisa 2 hari nggak kelar. Jadi antara penghubung Islam dengan Kristen, jadi kita bisa bilang itu ada di satu Al-Quran, ayat, itu di Al-Fatihah. Dengan dihubungkan dengan, kalau di Kristen itu ada di Trinitas. Terus kalau misalnya kita di Hindu, mungkin ya mohon maaf kalau ada teman-teman dari Hindu, kalau bisa dikoreksi nggak apa-apa. Jadi ada yang Siwa, Brahman, Wisnu gitu. Terus habis itu kalau tadi Islam, Kristen, Hindu, di Buddha pun ada juga yang Triratna. Kita pada Buddha, pada Dharma dan Sangha. Hubungannya di situ. Terima kasih Pak Purnomo Yunus atas waktunya. Ya, sama-sama Pak.